Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri pertama-tama. Perkenalkan, nama saya Angga Prasaputra dari 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Sherly dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Disma Jusriwan dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Swandi dari 11 MIPA 1. Baiklah, di sini kami akan memperhatikan mengenai sifat koloid, yaitu efek tidal. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai jenis larutan, suspensi, dan koloid. Untuk membedakan ketiga tersebut, kita bisa melihat dari sifat koloid, yaitu efek tindal. Efek tindal adalah gejala penghambur cahaya di segala arah oleh partikel-partikel koloid, sehingga akan nampak seperti titik-titik terang. Fisik, efek tindal dapat dilihat dengan senter. Alat yang digunakan selain senter adalah gelas kaca bening 1, 2, 3, serta pengaduk. Dan bahan yang digunakan adalah air sebagai pelarut. Ada garam, santan, dan tepung. Pada gelas ke-1 dibuat campuran garam dan air. Kemudian kita aduk hingga merata. Pada gelas kedua dibuat campuran santan dan air. Kemudian diaduk hingga merata. Pada gelas ketiga dibuat campuran terigu dan air. Kemudian diaduk hingga merata. Baik, sekarang mari melihat jumlah fase yang nampak secara fisik dapat dilihat oleh indera mata secara langsung. Pada gelas 1, hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Pada gelas 2, tampak terlihat hanya satu fase, meskipun sebenarnya ada dua fase atau bahkan lebih. Keruk tampak stabil, namun campuran ini dapat terpisah akibat proses pemanasan dan pendinginan. Pada gelas 3, terlihat nyata, terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, mari melihat efek tindal. Pada gelas pertama, cahaya terlihat jelas dapat diteruskan ke sisi lainnya. Efek tindal yang ditunjukkan tidak tampak. Ini adalah sifat dari larutan. Pada gelas kedua, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Ya, benar, ini adalah koloid. Pada gelas ketiga, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Contoh lain dari larutan adalah gula dan air, sirup dan air, dan lain sebagainya. Contoh lain dari koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah susu, puding, kabut, dan lain sebagainya. Contoh lain dari suspensi dalam kehidupan sehari-hari adalah pupuk kompos hijau dan air. Dari pengamatan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa campuran garam dan air adalah larutan, campuran santan dan air adalah koloid, dan campuran terigu dan air adalah suspensi. Demikian
Demikian praktik yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.